بدأنا ولو عبدنا غيره لشقينا يا حبذا رب وحب دينا وحبذا محمد هدينا لولاهما كنا ولا بقينا الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم أما بعد Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, guru kita semua, Romo Kiai Mama Ajengan Ahmad Jamhari, semoga Allah panjangkan usianya. Bapak Wali Kota beserta Ibu, Bapak Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Moses. Kita ketemu lagi Pak, sudah 5 tahun yang lalu. Sahabat saya Kiai Haji Ali Komarudin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara hamba-hamba Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dipertemukan dalam sebuah riungan yang sangat mulia dengan satu harapan, moga-moga apapun yang kita lakukan di tempat ini menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga lumeber pada kita sekalian selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Saya merasa agak kehabisan sangu malam ini karena mulai dari panitia pembangunan masjid, ketua majelis taklim, sampai wali kota dan sambutan gubernur, semuanya sudah ulama. Walaupun tadi ada tafsir yang dihentikan oleh Pak Moses. Pak Moses sebetulnya ingin ngomong begini barangkali. Pada waktu Abdul Muthalib mendapat laporan bahwa Ka'bah dikepung oleh musuh, beliau sepertinya tidak bertanggung jawab dan tidak ikut menyelamatkan. Tapi ketika kambingnya diuber-uber binatang buas, Abdul Muthalib bergerak cepat dan menyelamatkannya. Kayaknya mau ngomong begini, kayaknya kalau rakyat Lampung saya akan mewakili gubernur, insya Allah kalau SD tak urusin. Tapi kalau masjid mah jangan saya, jangan-jangan begitulah itu. Tapi nggak jadi, takut dibalangin. Malah yang kedua juga sama, wal asri.
ilaladina amanu, kesananya tidak diterusin, takut ditagih. Ada wa amilus solihat itu nyumbang masjid Pak. Mudah-mudahan enggak begitu. Ikhwanifillah, jauh sebelum Allah menciptakan makhluk bangsa manusia, Allah sudah selesai menciptakan bumi langit dengan segala isinya. Sungai sudah mengalir, bumi sudah terhampar, langit sudah terbentang, tumbuhan sudah ada di mana-mana, hewan sudah berkeriapan. Setan sudah diciptakan, jin sudah dijadikan, malaikat pun sudah ditugaskan. Kenapa penciptaan bumi, langit, jin, malaikat dan makhluk lainnya lebih dahulu daripada penciptaan manusia? Karena pada dasarnya seluruh alam ini menjadi pelayan bagi kebutuhan umat manusia. Malaikat Jibril yang katanya gagah perkasa hanya dipercaya oleh Allah untuk menjadi tukang pos, kurir ngirim surat dari Allah untuk umat manusia. Malaikat Mikael yang setiap hari ditugaskan oleh Allah, tugasnya ngurusin sembako bagi kepentingan umat manusia. Malaikat Raqib Atid tidak bisa jadi wali kota, cuma cukup jadi sekretarisnya di pundak manusia. Malaikat Mungkar Nakir kang penyentak ilir gelap suarane medeni hanya dipercaya menjadi tim audisi di dalam kubur, pesertanya juga manusia. Malaikat Malik Ridwan pun hanya ditugaskan menjadi roomboy, babysitter manusia di dalam surga dan neraka. Oleh karena itu maka seluruh makhluk yang kuat-kuat tenaganya pun, kerbau kuat manut kepada manusia, sapi kuat nurut kepada manusia, kuda kuat kalah terhadap manusia, mau ngungsung apa yang kepentingan manusia. Tapi ingat, satu saat jika Allah berkehendak, alam akan berubah menghancurkan manusia. Umat Nabi Nuh berdakwah dibantu dengan air, tetapi sebaliknya Fir'aun ditenggelamkan oleh air. Nabi Sulaiman berdakwah dibantu oleh burung, tapi Abraha dihancurkan oleh burung. Nabi Sulaiman berdakwah dibantu angin, kaum Ad dihancurkan dengan angin puting beliung selama 1 minggu. Kenapa? Sebab mereka tidak mengundang keridhaan Allah yang menguasai alam jagat raya. Ujuk-ujuk alam berubah perilaku terhadap bangsa Indonesia. Menggali minyak keluar lumpur, naik pesawat jatuh, naik kapal air kerem, naik kereta api anjlok, naik haji kelaparan. Ada apa mas? Nggih napa mboten? Terus akan Nabi hendak. Ada apa ini? Sekurang-kurangnya malam ini akan saya bahas 3 atau 4 yang menjadi penyebab kenapa alam berubah perilaku terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, karena biasanya kalau alam berubah itu karena manusia memang sudah cukup persyaratan untuk mendapatkan siksa. Umat Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah dengan tsunami karena mereka musyrik kepada Allah. Di Indonesia ada orang musyrik apa tidak? Pantes mas. Kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka orang-orang kaya, berpesta pora, membuat villa di puncak-puncak bukit untuk bermaksiat kepada Allah. Di Indonesia ada nggak villa untuk bermaksiat?
Kaum Samud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menangkap orang yang tidak bersalah, yaitu makhluk Allah. Onta yang memberikan rizki malah ditangkap. Di Indonesia ada nggak hakim yang tidak jujur? Pantes. Penduduk Madian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka para pedagang tapi curang dalam timbangannya, mereka makan riba. Di Indonesia ada nggak tukang buah-buahan yang curang timbangannya? Pantes. Kaum Sabah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang kayanya tidak mau membayar zakat, orang yang berhartanya tidak mau bersyukur, tidak membantu orang-orang miskin, tidak membantu perjuangan umat Islam. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sambar petir. Di Indonesia ada nggak orang yang tidak nyumbang masjid? Insya Allah disambar bledek. Karena di Indonesia dosanya sudah komplit. Wajar kalau Aceh kemudian kena tsunami, Sidoarjo lumpur bumi, Jogja kena gempa bumi, Ciamis kena tsunami, Jakarta kebanjiran, tinggal metro. Mohon sabar dulu. Metro itu jangan kecil-kecil siksanya. Lah wong Pak Mosesnya aja sudah kiai kok, wali kotanya kiai, kalau dosa siksanya gede sekalian. Yang pertama, karena kita semua sudah komplit melakukan dosa. Dosa bukan cuma di hotel tempat bermaksiat, dosa bukan cuma di gedung film, tapi dosa sudah merambah ke masjid-masjid, tapi dosa sudah menginjak kiai-kiai, tapi dosa sudah merata di amil-amil zakat. Mana buktinya? Nanti kalau ada zakat digunakan bangun masjid, itu dosa besar hukumnya. Saya tidak ragu-ragu masjid ini tidak selesai, pasti selesai asal semua mau urunan. Betul tidak? Yang punya duit nyumbang duit, setuju? Yang punya kalung sumbang kalung, setuju? Yang punya suami Yang kedua, kenapa alam berubah terhadap bangsa Indonesia? Karena sebenarnya gerakan alam menerjemahkan kelakuan kita semua. Pengejawantahan firman Allah lewat alam, sabda alam, kata Chrisye almarhum. Menggali minyak keluar lumpur, apa artinya? Saudara-saudara, minyak lumpur itu dalamnya 3000 meter dari permukaan tanah ini, tidak pernah keluar, tapi ujung-ujung keluar muncrat ke atas, tidak tertahankan. Simbol apa artinya? Hei bangsa Indonesia, di tengah-tengah kamu hidup sejumlah tokoh yang terkenal, tapi tahukah kamu dengan bersembunyi mereka melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan asusila. Saatnya Aku yang Maha Kuasa membongkar kelakuannya. Tiba-tiba tahun 2006 seorang anggota DPR beredar video pornonya dengan seorang penyanyi dangdut. Kenapa dibongkar aibnya? Karena lumpurnya keluar sembarangan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cok kali cok halaga cok. Kayak gue. Kayak dia. Naik pesawat terbang, mesinnya sudah bagus, pilotnya juga sudah pintar, sudah pengalaman, tapi tiba-tiba anjlok kecemplung lautan. Ada apa? Allah berfirman kepada kita semua, wahai bangsa Indonesia, di tengah-tengah kamu hidup seorang tokoh yang sedang melanglang buana, tinggi disanjung namanya, videonya diputar di mana-mana, almanaknya digantung di mana-mana, kasetnya diputar di mana-mana, ceramahnya beredar di mana-mana, tapi kurang eling lan waspada, nyenggol perasaan ibu-ibu anjlok. Betul apa tidak?
naik kapal air sedang enak-enaknya, tiba-tiba retak kapalnya, hancur kapalnya, berantakan penumpangnya, masing-masing orang cari selamat sendiri-sendiri. Apa artinya? Perahu Indonesia sedang retak, partai politik sedang pecah, ulama sedang pecah, banyak pemimpin hanya mencari selamatnya sendiri-sendiri, rakyatnya tidak pernah dipikirin. Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Pemimpin kayak gitu kok betul? Wong desa. Naik kereta api sedang enak-enaknya, tiba-tiba yang di depan semakin cepat, yang di tengah lepas kecemplung jurang, yang di belakang ketinggal nangis. Apa artinya? Ini adalah lambang Indonesia yang dulu kita punya, Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Borneo. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita lepaskan semua identitas kelompoknya. Tapi hari ini masing-masing negeri ingin melepaskan diri. Papua ingin lepas, Aceh ingin lepas, Timur lepas. Jangan-jangan Lampung minta lepas kecemplung lautan itu. Makanya saya bangga, Pak Masesya, Pak Wali, saya bangga malam ini baru saya tahu ada pengajian diumumkan bahwa di antara hadirin ini Bhinneka Tunggal Ika, ada Muslim Batak, ada Sumatera Barat, ada Palembang. Alhamdulillah, ini contoh yang sangat baik. Tapi saya mohon maaf ngomongnya tidak akan keras-keras, takut batuk karena di sini tidak ada air. Ibu-ibu maunya keras apa lembek? Maunya panjang apa pendek? Maunya lama apa sebentar? Masya Allah, maunya duduk apa berdiri? Pak Wali, Masya Allah, ibu-ibu jorok banget. Minta yang keras, panjang, lama, berdiri. Wedan Mas. Dulu kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita tidak pernah bicara Lampung, kita tidak pernah bicara Palembang, kita bicara Indonesia. Tapi hari ini hilanglah rasa bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Orang lebih bangga cerita tentang alumninya. Kalau dia pulang dari Amerika Serikat, dia akan bangga dengan bendera Amerika Serikat. Kalau dia pulang dari Arab, dia akan bangga dengan pakaian Arabnya. Kalau dia pulang dari Jepang, dia akan kibarkan bendera Jepangnya. Tidak, ini harus kita rebut kembali kalau tidak ingin kereta kita anjlok. Makanya malam ini saya tampil menggunakan belangkon. Saya sudah lama tidak menggunakan pakaian Arab. Karena saya tidak mau Jepang sudah lepas menjajah Indonesia, Belanda sudah lepas menjajah Indonesia. Tidak boleh ada bangsa manapun menjajah Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun budaya. Kita tidak menginginkan ada budaya manapun menjajah Indonesia. Betul apa tidak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kurangnya Indonesia? Apa kurangnya Indonesia? Tidak ada kekurangan kita. Allah berikan negeri yang teramat subur. Allah berikan alam yang teramat indah. Allah berikan otak yang cerdas-cerdas. Tapi kita kurang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya pohon talas dicabutin, diganti antorium, sayur antorium kalau doyan. Betul apa salah? Salah. Salah, Pak. Salah, antorium sayur. Punya pohon kelapa ditebang ganti pohon palem, makan tuh buah palem bikin minyak.
Kita punya ikan gurame diganti dengan ikan lohan. Ikan gurame tidak ada lagi di rumah kita. Ikan lohan mau digoreng sayang, nggak digoreng capek ngempanin. Padahal lohan itu kawinan jair sama betik. Tahu-tahu sekarang kita begitu mendapatkan obat dari luar negeri, make up sampai obat yang kita konsumsi ternyata hampir semuanya mengandung racun. Kenapa bangsa Indonesia meninggalkan jamunya? Bukankah nenek moyang kita sudah mewariskan, kalau engkau sariawan makanlah daun saga atau daun beri, teteskan getah jarak, itu nenek moyang kita punya. Kalau engkau sakit mata rendam dengan daun sirih. Kalau engkau buang-buang air, makan saja pucuk daun jambu. Kalau istrimu cerewet, petik saja daun pintu. Kurang apa? Makasih Pak. Nggak apa-apa, nggak ada kuenya juga. Hancur pasti. Apa kurangnya Indonesia? Begitu kita sudah mendapatkan macam-macam makanan, kena kencing manis, ternyata obatnya undur-undur. Mungkin apa mboten? Oleh karena itu mari kita kembali ke Indonesia, ke laptop dan buah kukul. Kalau sekarang kita bangga dengan ulama-ulama luar negeri, Indonesia tidak kekurangan ulama. Pernahkah kita mendengar seorang ulama yang menjadi Sayyidul Ulama Il-Hijaz, penghulunya ulama di Mekah Madinah? Benar kan? Pak. Lambat kalau selamat. Jam-jam. Bentar ya Bu. Soalnya kursi ini rek. Pernahkah kita mendengar nama seorang ulama yang menjadi Sayyidul Ulama Il-Hijaz? Biangnya ulama Mekah, Madinah, dan Jeddah dan sekitarnya. Dia bukan orang Mekah asli, dia bukan orang Madinah, dia bukan orang Mesir. Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Indonesia. Kalau sekarang di Mesir buku-buku kitab-kitab beliau dibaca, kalau kitab beliau dibaca di Mekah Al-Mukarramah, kalau kitab beliau dibaca di seluruh dunia, jangan-jangan di Lampung ada orang yang tidak kenal nama kitabnya semua. Kalau kita bangga dengan Nasiruddin Al-Albani, seorang pakar hadis abad ke-21 ini, pernahkah kita mendengar Musnidul Asr, seorang penyandang sanad hadis pada abad ini? Dia bukan orang mana-mana, tetapi Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang. Tetapi apakah orang Padang mengenal beliau? Kalau kita mengenal Syekh Aid Al-Qarni yang menyusun kitab La Tahzan, jutaan bukunya diterjemahkan dan diedarkan, kita banggakan dan kita muliakan, kita hormati dan kita baca bukunya setiap hari. Pernahkah kita mendengar kitab Sirajut Thalibin, syarah dari kitabnya Al-Ghazali bin Hajjul Abidin? Dia bukan karya orang Arab, tapi karya Syekh Ihsan Jampes dari Jawa Timur. Apa kekurangan kita? Pernahkah kita mendengar dari Aceh Syekh Abdul Rauf Asingkiri? Pernahkah kita mendengar Kiai Haji Sirajuddin Abbas dari Sumatera Barat? Pernahkah kita dengar ulama-ulama yang lain? Kalau kita mau belajar Al-Quran, ada biangnya di Yogyakarta, Mbah Kiai Munawir almarhum, yang punya murid Mbah Kiai Munawir Krapya, yang punya murid Mbah Kiai Mufid Pandanaran. Ini muridnya di sini ada Kiai Komarudin. Tidak ada kekurangan di Indonesia. Kalau Jepang boleh bangga dengan pabrik raketnya, tetapi yang juara internasional badminton 8 kali adalah Rudi Hartono, orang Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak?
Kalau Jepang dan Jerman punya pabrik komputer yang teramat canggih, tapi tahukah yang paling pintar menggunakan korupsinya orang Indonesia? Kalau Italia punya gitar yang sangat indah dan antik, tapi tahukah yang goyang ngebornya Inul ada di Indonesia? Tidak ada kekurangan di tempat ini. Oleh karena itu mari kita banggakan kembali para ulama kita. Kalau mau ngaji kitab, cukup dengan membaca kitab-kitab Indonesia. Saya mohon Ustadz kalau ngaji kitab di sini besok cukup fikihnya Safinatun Najah. Tidak usah besar-besar. Kalau ngaji mau bacanya Al-Majmu' 22 jilid sampai mati gak sempat diamalkan, masuk neraka bagaimana? Ternyata buku-buku yang belakangan datang di Indonesia, Masya Allah, memalukan dan memilukan. Dikeruk kekayaan Indonesia, dirusak keyakinan bangsa Indonesia, muncul berbagai macam aliran. Sebagaimana pohon-pohon yang datang di Indonesia dengan kepandaian menjualnya, begitulah paham-paham yang datang ke Indonesia karena kepinteran menjualnya, sampai Indonesia sekarang disebut sarang teroris. Kalau kita kenal para dai yang terkenal dari Arab Saudi, dari negeri manapun datang di Indonesia, pernah kita mendengar siapa yang mengislamkan Afrika Selatan, Tanjung Pengharapan? Dia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Yusuf dari Makassar. Dunia sekarang mengakui, saudara-saudara, tidak ada satu pengislaman daerah pun yang lebih hebat dibandingkan dengan di Indonesia. Masuk daerah manapun Islam didakwahkan, mesti ada pertumpahan darah. Tapi tidak dengan di Indonesia. Ketika Hindunya sangat besar, berubah menjadi 90% umat Islam, para wali songo datang mengislamkannya tanpa setes darah pun yang tertumpah. Kenapa? Manjing ngaji roso, masuk berdakwah, lihat gelasnya, bukan menghancurkan gelasnya, dia tuangkan airnya, diganti dengan air yang ada di botol. Orang Indonesia dari dulu sudah biasa kalau ada orang meninggal dunia, kumpul 3 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kumpulnya tidak dihancurkan, tapi isinya diganti dengan suratul Fatihah. Orang Indonesia dari dulu biasa kumpul-kumpul kalau istrinya sedang hamil, mendoakan ingin supaya anaknya soleh. Kumpulnya 7 bulannya, 4 bulannya tidak dihapuskan, tapi diganti dengan baca surat Yasin dan surat Tabarok. Ini kelas, mas, jangan dihancurkan. Luar biasa wali songo. Tahu-tahu anak sekarang yang baru kemarin nyalah-nyalahin wali songo, nyalah-nyalahkan para ulama Indonesia, akan merusak keislaman yang sudah ada Indonesia. Sungguh terlalu. Betul apa tidak? Betul. Kadang-kadang ibu-ibu juga sama. Kalau ngaji maunya lagunya Arab terus. Ini kalau di Jakarta, mending kalau ngerti. Ini mau lagunya Arab kagak ngerti. Pagi-pagi udah bunyi Man Qadir, Magadir. Anak muda juga boleh main hadroh, boleh main apapun, merawis boleh. Tapi ketahuilah yang namanya merawis di negeri Arab mah tempatnya ada juga di diskotik. Saya karena nggak dipesan nggak bawa gending Pak Wali malam ini. Biasanya saya bawa gending Kiai Cantrik. Soal musik jenisnya silahkan apa saja, soal irama silahkan apa saja, yang penting isinya. Untuk apa mereknya Nokia Riusina Nukil? Ayo ibu-ibu, mendingan minyak babi cap onta apa mendingan minyak onta cap babi? Mendingan minyak babi cap onta apa minyak onta cap babi? Ayo saya tanya yang di jalan itu, mendingan minyak babi cap onta apa minyak onta cap babi? Kalau ada memang minyak onta cap onta.
Jangan kita kelihatan cuma dengan tampilannya. Untuk menjadi seorang ulama tidak harus menggunakan gamis panjang, kepalanya udeng-udeng Sunan Kalibata, tidak harus. Untuk menjadi seorang ulama yang alim tidak harus ngomber kayak orang Arab, tidak harus menggunakan belangkon, menggunakan surjan, menggunakan batik. Asal soleh bisa baca Quran, asal soleh bisa mengamalkan ibadah, sah menjadi seorang ulama. Ini kadang-kadang enggak, kalau ngelihat udah pakai udeng-udeng itu udah wali aja dah. Makanya sinetron tuh wali semua, orang udeng-udeng. Boleh menggunakan peci hitam, boleh menggunakan peci putih, boleh menggunakan belangkon. Untuk jadi ulama, orang Indonesia tidak harus berubah menjadi wajah Arab. Ikhwani fillah, tidak harus berubah menjadi orang Makanya saya kepengen kalau besok setuju dengan Pak Wali Kota di sini, ibu-ibu bajunya ganti lagi pakai kebaya. Setuju Pak Moses ya? Pakai kebaya lebih besar pahalanya, tanya Pak Kiai. Kenapa besar pahalanya? Jalannya ke masjid lama. Subhanallah. Kita tidak perlu menjadi orang Arab dan kita sah menjadi orang Indonesia dengan wajah Indonesia, tapi hatinya beragama dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita sudah kehilangan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Pada waktu Jogja ditimpa dengan gempa bumi, saya berangkat ke Jogja menyampaikan titipan teman-teman. Saya ada rasa bangga, tetapi campur pertanyaan yang sulit terjawab. Bagaimana tidak bangga? Saya masuk ke Jogja, kulihat ada gambar Ka'bah dengan bendera hijau berkibar. Di bawahnya anak-anak Satgas yang memberikan bantuan. Di belakangnya lagi ada bendera kuning dengan gambar pohon beringin. Di belakangnya ada yang mengurus dan membantu orang-orang. Di belakangnya ada kepala banteng dengan bendera warna murni. Merah. Di belakangnya ada gambar matahari. Di belakangnya ada bulan bintang. Semua berkibar. Ada rasa bangga, penderitaan saudaranya dipikul dan ditanggung bersama-sama. Tapi tiba-tiba ada satu pertanyaan. Ternyata ada satu bendera yang tidak berkibar. Bendera apa? Ya, merah putih yang tidak berkibar. Masih adakah Indonesia? Ketika Pangandaran terjadi tsunami ini, saya juga berangkat ke sana, bahkan memberikan ceramah di sana setelahnya. Lagi-lagi saya bangga dengan macam-macam seragam, macam-macam pakaian, macam-macam bendera. Tapi lagi-lagi saya gagal tidak melihat sang saka merah putih berkibar. Masih adakah kebersamaan dalam arti Indonesia, atau hanya pamer kepentingan partainya? Ikhwanifillah, anak-anak sekarang tidak bangga lagi dengan Jenderal Sudirman. Anak-anak tidak kenal lagi dengan Bung Tomo. Anak-anak tidak kenal lagi dengan Bung Karno. Anak-anak tidak tahu dengan Diponegoro. Yang ada di kaos mereka adalah gambar orang-orang ahli maksiat, bukan para pahlawan yang telah mengorbankan nyawa dan darahnya untuk mereka. Lihat gambar anak-anak kita di rumah. Gambarnya perempuan-perempuan yang kurang baju. Pantas saja kalau kita krisis ekonomi karena yang pengennya begitu. Mana gambarnya Hashim Ash'ari di kediaman kita? Mana Abdul Wahid Hashim? Mana Diponegoro? Mana Panglima Polim? Saya ingin, wahai pemuda masjid yang tinggal di sini besok, ketika Anda akan membuat kesebelasan sepak bola, buatlah simbol-simbol kebanggaan terhadap para pemimpin Anda. Nomor 1 boleh digambar, gambarnya Pangeran Diponegoro. Nomor 2 di dadanya gambarnya Panglima Polim. Nomor 3 di dadanya Teguh Umar. Nomor 4 di dadanya siapa? Jenderal Sudirman, Soekarno dan lain sebagainya. Banggakan tokoh kalian, bukan membanggakan si Rambo pahlawan bohong. Bukan itulah. Hilang kebanggaan kita. Makanya Allah tunjukkan putusnya kereta api, anjloknya rel kereta api. Karena apa? Itu simbol dari kesalahan kita yang tidak bangga dengan tokoh-tokoh kita.
Yang ketiga, ketika alam berubah perilaku terhadap bangsa Indonesia, sebenarnya Allah sedang mengumumkan kepada kita semuanya agar jangan merasa pinter, sepandai-pandainya orang semua juga bodoh. Ketika pesawat jatuh dikerahkan 2000 pasukan tidak ketemu di mana kapal bersembunyi. Menggali minyak keluar lumpur dikerahkan ribuan insinyur, profesor, doktornya, sampai sekarang tak kunjung henti, bahkan bertambah terus banjirnya. Mana pintermu insinyur? Ketika Gunung Merapi keluar asap, semua profesor, doktor, dan pakar mengatakan ngungsi, 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 karena Gunung Merapi akan meletus kecuali Mbah Marijan. Sekarang saya tanya saudara-saudara, yang benar profesor, doktor, apa Mbah Marijan? Yang benar profesor apa Mbah Marijan? Yang benar ternyata sekarang Mbah Marijan. Ternyata gunungnya tidak meletus, malah terjadi gempa bumi. Mbah Marijan pancen oye. Mana pintermu profesor? Bukan tidak benar teorinya, bukan salah ilmunya, tapi kesombonganmu telah membuat ilmu yang kamu miliki menjadi tumpul. Dan Allah tunjukkan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang punya ilmu ada yang maha berilmu, Allah Subhanahu. Makanya jangan sombong. Memang kalau nama Marijan itu cocok, Bu. Sebab di Quran itu biasa nama orang itu sesuai dengan kenyataannya. Itu yang namanya iblis, itu nama aslinya Haris itu. Mohon maaf kalau ada nama Haris di sini. Haris itu makhluk yang terhormat, Haris itu makhluk yang sangat diagungkan, dimuliakan oleh Allah, karena kebetulan Haris itu ketua umum partai jin. Tetapi sangat disayangkan ketika Haris diperintah oleh Allah supaya menghormat pemimpin yang baru diangkatnya, supaya menghormat Adam yang baru diciptakannya, Haris tidak mau karena melanggar perintah Allah. Haris dipanggil dengan iblis. Jadi kalau ada orang yang namanya Haris tapi melanggar perintah Allah, nggak mau sholat, besok panggil iblis. Ketika si Haris ini sudah menjerumuskan Adam, kampanye menjerumuskan Adam, mengajak kepada kemaksiatan, melanggar larangan Allah, Haris ganti nama menjadi setan. Jadi kalau besok ada orang yang ngajak maksiat, mengajak kita pergi meninggalkan kegiatan di masjid, itu orang sudah jadi setan. Jadi Haris iblis setan, jelema nama eta-eta keneh siji ora siji. Nabi Idris, kenapa disebut dengan Idris? Namanya bukan Idris sebetulnya. Kenapa disebut dengan Idris? Darosaya durusu, durusan, rajin belajar. Warafa'nahu makanan aliyah, karena rajin belajar namanya Idris. Nabi Nuh, kenapa disebut dengan Nuh? Karena niyahah meratapi anaknya. Nah, Marijan itu ada di Quran, ibu-ibu. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah telah menciptakan jin dari Marijan. Marij. Apa marij? Nyala api. Karena jin dibuat dari nyala api, Marijan itu artinya nyala api. Makanya Mbah Marijan tinggalnya di gunung kayak gue. Makanya kalau bikin nama jangan sembarangan. Orang Jawa kalau bikin nama Rojiman. Rojiman ya jelek. Rojiman itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Terkutuk mana tahu sholat.
Terus kayak gitu diganti aja besok namanya Rojingun. Rojingun gitu menang sarwa baik kunaon gitu asalnya innalillahi wa inna ilaihi. Anaknya mati terus. Kalau orang Sunda bagus Mulyati Mulyani Rokmini, mulu nama Rokmini dah. Anak manding Jawa gawe jeneng bocah kok cipluk. Nah kowe ta lambene lanci bathuke jembluk. Anak manding gawe jeneng cunung, lah kowe ta lambene cucu bathuke nonong. Anak manding gawe jeneng cungkring rambutnya ngacung awake gering. Petruk. Jangan sombong kita. Yang keempat, Allah sedang mengajarkan kepada kita dengan bencana ini, jangan terlalu cinta dunia, jangan terlalu cinta materi. Karena apa? Yang namanya dunia dengan kita ibu-ibu hanya satu di antara dua pilihan. Dunia meninggalkan kita atau kita dunia meninggalkan kita atau kita meninggal. Noh di Bogor ada yang punya kolam ikan luasnya 5.000 meter, pagi diempanin, sore diempanin, malam dirondain. Begitu datang banjir ikan pawai. Pamitan apa tidak? Di Jakarta ada yang punya kasur sangat bagus di Ciliwung, dikelonin tiap malam, dijemur tiap siang, dibeli dengan mahal dari toko, dijemput pakai mobil. Begitu datang banjir, angkleng-angklengan, angkat we kasur mah. Pamitan apa tidak? Dulu ibu-ibu rambutnya hitam meling banget, sekarang jadi putih. Ngomong-ngomong apa enggak? Ngomong-ngomong apa tidak? Dulu gusinya ibu-ibu kenceng-kenceng, sekarang brodoli. Pamitan apa mboten? Dulu wajah ibu-ibu celing banget meling, sekarang sudah peot. Pamitan apa tidak? Jangan terlalu mencintai dunia. Tapi pada umumnya bangsa kita sudah tenggelam dalam cinta dunia. Kayak apapun dunia kita cintai, gedung bangun tinggi-tinggi, toko kita isi sebanyak-banyaknya. Begitu datang tsunami, apa yang terpakai? Mobil yang mahal dihantam tsunami, hancur. Apa yang bisa kita nikmati? Jangankan menyelamatkan mobil, badanmu sendiri pun belum tentu bisa engkau menyelamatkannya. Padahal Lampung tidak jauh dengan anak Krakatau. Titeni. Makanya saya katakan kepada saudara-saudara yang maksiat, teruskan saja. Teruskan, tunggu. Sebentar lagi anak Krakatau kesini. Laki-laki yang selingkuh, teruskan selingkuhnya, nggak apa-apa, nanti juga disambar bledek. Kita sekolahkan anak yang di hati kita adalah dunia, bukan keridhaan Allah. Betul apa salah? Betul apa salah? Allah. Kita mencari pekerjaan, ingin jadi apa saja yang ada di dalam hati kita, bukan sayang pada rakyatnya, bukan ingin ngurus negaranya, tapi kebanyakan kita hanya ingin memuaskan dirinya. Jadi anggota DPR mau apa? Pingin jalan-jalan gratis ke luar negeri, pingin gratis mesin cuci, pingin gratis rumah tinggal yang mewah. Betul apa tidak? Tidak. Tapi memang dunia sangat menggoda, saudara-saudara. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Ayo, yang keberapa?
tadi ibu-ibu, yang kelima, kenapa Allah buat alam Indonesia berubah perilaku terhadap bangsa Indonesia? Karena Allah ingin mengingatkan kita semua bahwa cepat atau lambat kita semua akan mati. Betul apa tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap awak-awakan itu bakal merasakan kematian. Dha'iqah itu merasakan. Jadi orang mati bukan begitu saja, tapi melewati proses yang disebut dengan sakarat, yang ada dha'iqahnya, ada dzauqnya. Kalau badan kita tertempel es terasa dingin, itu dha'iqah namanya. Kalau badan tertempel api menjadi panas, terasa panas, itu dha'iqah namanya. Yen nilat kenang cabe kerasa pedes, iku dha'iqah namanya. Len cangkem kenang uyah kerasa asin, eta dha'iqah pingarane nana. Jadi meninggal dunia itu Bapak Ibu ada rasanya. Kayak apa rasanya? Konon Nabi Isa pernah bertanya kepada seseorang yang sudah lama terkubur dalam satu gua, "Wahai kakang, sudah berapa lama kamu terbujur di tempat ini?" "Wahai Nabi Isa, saya sudah mati lebih kurang 400 tahun." "Boleh engkau ceritakan bagaimana rasanya dicabut nyawa?" "Walah Kanjeng Nabi Isa, 400 tahun yang lalu nyawaku dicabut, pating seresetnya masih terasa sampai detik ini." Masya Allah. Karena tidak ada di dalam dunia ini yang lebih sakit dibandingkan dengan dicabut nyawa. Betul apa tidak? Betul Bu? Jajalnya kurang andel. Tidak ada yang lebih sakit dibandingkan dengan dicabut nyawa. Mana buktinya? Mudah kita melihat buktinya saudara-saudara. Kalau dijewer cuma sakit, dicubit cuma nyengir, dibacok cuma kelenger, tapi dicabut nyawa karena terlalu sakit, saking lara-larane sampai mati. Karena sakit banget. Gak percaya jajal. Ibu-ibu mau mati apa enggak? Ibu-ibu yang di masjid tuh mau mati apa enggak? Mau nggak mau ya cepet malah. Tapi jangan khawatir saudara-saudara. Ada penawaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, matinya tidak akan sakit. Amin. Nabi pernah mengatakan bahwa yang namanya dicabut nyawa itu ada dua macam. Yang pertama, kasya'rah tu'khadhu minal ajin, bagaikan rambut yang dicabut dari tepung. Tetapi ada mati yang sangat sakit, bagaikan sutra dicabut dari duri. Untuk siapa yang dicabut dari tepung? Bagaikan rambut dicabut dari tepung. Untuk mereka yang gampang diajak taatnya, diajak ngaji gampang berangkatnya, diajak bangun gampang nyumbangnya, itu gampang matinya. Moga-moga ibu-ibu semua yang hadir malam ini karena gampang diajak ngaji gampang matinya. Amin.
Udah amin, nanti pulang senggol pintu mati, amin. Gampang matinya. Untuk siapa orang yang matinya sulit bagaikan sutra yang tercabut dari duri? Untuk mereka yang sulit diajak taatnya, mudah dibawa maksiatnya. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Yang namanya tembang mah bukan cuma KDI doang. Ibu-ibu taunya cuma Aan, Selfie, Maya, Nasar, Genta, Eka Bima. Gampang. Saya kebetulan dulu tukang main musik. Jadi alhamdulillah pegang alat musik apa aja bisa. Konnya kelalat apa bisa. Ya megang doang lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dahsyatnya kematian, begitu beratnya kematian. Sudahkah kita bersiap menghadapinya? Sedangkan umur kita sudah berada di umur ambang batas gawat. Bukankah Nabi pernah mengatakan bahwa umur umatku antara 60 sampai 70, hanya sedikit yang lebih dari itu. Nih guru kita semua alhamdulillah usianya dibuat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umumnya kita hanya 60 sampai 70. Maaf ibu-ibu, ada di antara ibu-ibu yang umurnya sudah 50 tahun. Ada yang sudah 50 tahun. Di jalan ada yang 50 tahun. Kebangetan di jalan 50 tahun. Di dalam ada yang umur 50 tahun ibu-ibu. Itu berarti umur ibu tinggal 2 kali pilkada. Ada yang sudah 60 tahun, ibarat sepak bola wasit sudah melihat jam tangan, tinggal nunggu peluit panjang. Di belakang ibu-ibu ada yang sudah lebih 60 tahun. Itu ibarat sepak bola sudah perpanjangan waktu, tinggal nunggu tendangan penalti. Oleh karena itu waspadalah, waspadalah. Wahai mereka yang sudah berumur 40 tahun ke atas, bukan saat mengukur-ngukur pakaian yang bagus-bagus karena yang kamu butuhkan cuma kain kafan 2 meter. Bukan saatnya kamu cari gonta-ganti merek mobil yang mewah-mewah karena yang kamu butuhkan cuma kurung batang yang masih ada di masjid. Bukan saatnya kamu ngukur-ngukur tanah yang luas karena yang kamu butuhkan cuma tanah 2 meter untuk terbujur kaku. Bukan saatnya kamu mencari seorang gadis yang cantik, cerita dan muda-muda. Belum tentu ada yang mau, kalaupun ada yang mau belum tentu kamu bisa menggunakannya. Pikirkanlah untuk membangun rumahmu yang cuma 2 meter. Berpikirlah bagaimana masyarakat menilaimu saat kain kafan 2 meter membungkusmu. Tidakkah pernah kalian dengar dalam senandung Asmi Dardarwis, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh
akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Coba bareng-bareng. Bila Israel seluruh tubuh sekujur badan, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerindah diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerindah diusung. Bila Israel jasad terbujur, bila Israel seluruh tubuh bujur badan, tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Oleh karena itu ibu-ibu sadari, kita jadi orang miskin, alhamdulillah, gak bingung belanja. Jadi orang kaya juga, alhamdulillah, gak susah belanja. Jadi orang miskin boleh, jadi orang kaya juga silahkan. Tapi kalau miskin, jangan dresulong, jangan aral subhanallah. Saya mah tiap hari sholat, perasaan puasa bulan puasa juga terus jalan. Nah, hirup teh nete semplek nincak semplak. Kenapa saya jadi miskin begini? Nah, ari si hoktung aing olah hok sia untung. Sholat gak pernah, mandi junub gak pernah, jadi orang kaya. Jelas Allah gak adil begini mah. Awas. Kalau kita dibikin miskin oleh Allah, maksudnya Allah bagaimana? Kamu jangan pergi kemana-mana, dekatkan hatimu dengan aku di rumahmu. Jadi kalau ibu dibikin miskin, alhamdulillah, bisa banyak baca Quran di rumah. Bu mau ke pasar lah duit ini baca Quran nang omah ayam. Dapat duit banyak juga alhamdulillah, bisa belanjain tetangga-tetangganya. Tapi daripada jadi orang kaya pelit, mending jadi orang miskin syukur. Betul apa tidak? Mumpung masih miskin, ayo pada syukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Sekian banyak yang menyebabkan alam berubah perilaku terhadap kita semua. Lantas apa jalan keluarnya? Bagaimana supaya kita lepas dari krisis ekonomi, krisis moneter, dan krisis musibah yang terus-terusan? Dua jalan keluarnya. Satu, mari kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa bukan dosa pejabat, ini dosa bukan dosa kiai, tapi dosa kita semua. Betul apa tidak? Kita semua punya dosa. Sebab apa? Kita kadang menyaksikan kemaksiatan tapi tidak ada kepedulian. Kita melihat orang berbuat salah, lah biarin dia ini. Sudah tidak ada dakwah yang paling lemah dalam hati kita. Mari kita banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita tegakkan aturan Allah dalam diri kita, rumah tangga kita, sampai di tingkat yang paling tinggi dalam rumah tangga bangsa. Saya bangga mendengar katanya di Provinsi Lampung ini tiap tahun ngirim umroh berapa Pak? 500 orang, subhanallah. Saya baru mendengar ada provinsi mengirimkan umroh 500 orang. Allahumma barik lahum, ya Allah, berikan keberkahan kepada negeri kami ini. Ibu-ibu udah diberangkatin umroh apa belum? Kepengin? Gampang Bu, perbanyak baca surat Yasin ya. Kalau enggak surat Tabarok, kalau enggak bisa juga bawa surat tanah, insyaallah. Cepat sertifikat. Mari kita tegakkan syariat Allah di dalam kita hidup, berumah tangga, bertetangga, dan bernegara, insya. Tapi hati-hati saudara-saudara, setan tidak mau tenang melihat kita tentram. Musuh-musuh Allah menginginkan supaya umat Islam berpecah belah. Banyak masjid dibangun, tetapi setelah dibangun isinya hanya untuk mencaci maki saudaranya yang berbeda paham. Banyak orang yang menyampaikan kajian dan pengajian, bahkan mendirikan pondok pesantren, tapi kajian, pengajian, dan pondok pesantrennya hanya untuk menyebarkan permusuhan. Dari dulu orang Indonesia nggak pernah ribut. Zaman Wali Songo akidahnya Ahlus Sunnah wa Jamaah, fikihnya fikih Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali, Junadi Al-Baghdadi, ayem tentrem. Tapi belakangan setelah banyak anak pinter-pinter ora sadar terhadap perbedaan pendapat, kita umat Islam diobok-obok. Pantes kalau kita sesama umat Islam saja berkelahi, orang akan mengatakan bangsa Indonesia ini bangsa teroris. Kenapa? Memang kerjanya saling bentak-bentakan. Soal perbedaan pendapat sudah biasa ya Pak ya. Neng, kuncinya apa? Memahami cara berbeda. Imam Syafi'i mengajarkan kunut subuh, imam yang lain tidak kunut subuh. Sudah ikut Imam Syafi'i sudah bener. Kok ada orang larang ikut Imam Syafi'i malah nyuruh ikut Imam Samudra. Ini keputusan. Akhirnya terus-terusan sudah ada Ayu Azhari, Sarah Azhari, Rahma Azhari, ujuk-ujuk di bawah Dr. Azhari lah. Khanifillah, yuk. Kita di sini yang biasa kunut subuh, teruskan kunutnya, jangan ragu-ragu. Sebab Imam Syafi'i itu mujtahid, sah diikuti. Yang tidak biasa kunut, nggak usah kunut, ngapal kesel langel, ngapal lagi. Yang biasa talqin mayat teruskan, sudah dikerjakan para sahabat ke bawah sampai sekarang di seluruh dunia. Yang tidak talqin mayat nggak apa-apa, paling apa kedowen. Nggak apa. Tapi ada aturan main. Yang boleh cari muatan hanya yang punya izin trayek.
Betul atau tidak? Kalau di sini umat Islamnya suka kunut, yang boleh jadi imam hanya yang kunut. Kalau imam ujuk-ujuk gak pakai kunut, nanti dilemparin sama yang punya trayek. Ini kesasar alamat. Tapi kalau di sini nggak biasa kunut, jadi imam ya jangan kunut. Nanti kalau kunut malah keprok, akhirnya malah dikepruk. Nah, di sini suka kunut apa tidak subuhnya? Kunut apa tidak? Wis yang tidak kunut tidak usah ngimami. Enteng. Nggak repot. Awas, bangsa Indonesia ini persyaratan untuk menjadi besar sudah komplit, tapi untuk hancur juga banyak potensinya. Dari dulu orang luar tuh pengennya kita hancur, tapi nggak ada jalan, karena kita sadar para pendiri bangsa ini sudah keroyo-royo kangelan ingin bersatu kita ini. Nah, wong makan daging saja beda kok. Ada yang makan daging kambing, ada yang daging ayam, ada yang daging sapi. Silakan podo diri dagingnya. Yang bikin si wong jadi combro juga ada, yang jadi misro juga ada, jadi growol juga ada, jadi rempeyek juga ada. Aja kamelan. Jelas apa tidak ibu-ibu? Yuk kita malam ini bareng-bareng merenung umur kita yang sudah cukup. Jangan disibukkan dengan pertengkaran. Capek Pak Wali Kota, nanti kita berantem terus lah. Makanya mohon Pak Wali, kalau ada kelompok-kelompok yang berbeda dengan yang sudah ada di sini, mohon diberitahu. Bukan tidak boleh membuka trayek di sini, tapi sadarilah kalau mau buka trayek nomornya yang sama. Itu aja. Kalau tidak, kasihan masyarakat. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah al-sadiqul wa'dil amin. Monggo. La ilaha haqqul wasadiqul ojo sira banget nggonmu bunga ana donya malaikat jurupati lirik maring sira oleh lirik malaikat arep jabot nyawanira nggonen jabut anganteni dawe Allah kang maha mulya. Monggo. La ilaha illallah Allah sawise didhawuhi banjur tandang karo kandha
aku iki Musa termo kowe ora kena semaya yen wis mati banjur ditusi diulesi nganggo mori disolati sowan maring Allah kang maha suci la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Allah tumpaane kreta jawar dapat rupa manungsa jujugane omah tuwa tanpa bantal tanpa klasa omaira ana lawange turu ijen rana kancane ditutupi anjang-anjang diuruki dan siram kembang la ilaha Allah sadiqul wa'adil amin. Ikhwan muslimin yang dimuliakan Allah, Bapak Wali Kota dan segenap para ulama, tentu saja apa yang saya sampaikan pada malam ini banyak hal-hal yang kurang berkenan. Kalaupun di sana sini ada bercanda, ini karena rasa cinta kita pada kita semuanya, rasa sayang saya pada semua saudara. Saya tidak bicara kepada seorang wali kota, tapi saya bicara kepada seorang saudara. Saya tidak bicara kepada seorang pejabat, saya bicara kepada saudara. Saya tidak bicara kepada siapapun, yang saya ada bicara adalah saudara kita semua. Mari kita cintai agama Islam, mari kita cintai negeri kita dengan hidup bersama-sama dengan cara saling memelihara, saling mencintai dan saling menyayangi antara kita semua. Kita berdoa moga-moga para pemimpin yang dipercaya oleh Allah untuk mengurus negeri ini dari yang paling bawah sampai yang paling atas, Allah berikan kemudahan dan kemurahan dalam mengurusnya, dan Allah tumbuhkan kasih sayang kepada para rakyatnya. Kita mohon kepada Allah kiranya para ulama diberikan istiqomah dalam ngomong dan mengelola anak rakyat-rakyatnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini ada maslahatnya. Tentu kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.